Ya ampun, ini berantakan sekali. Padahal kan sebentar lagi mau ibadah. Aduh, ini bekas siapa ya? Wah, kok udah bersih kah ruangannya? Perasaan tadi kita tinggalin masih berantakan. Wah, kayaknya diberesin Cirika ya. Aduh, jadi nggak enak. Padahal tadi kita ke WC, belum sempat beres-beres. Ada adik-adik. Udah siap ibadah adik-adik? Halo adik-adik, selamat pagi. Kakak belum nyapa ya tadi ya. Gara-gara takjub ruangannya udah bersih. Nah, sekarang hari ini kita kembali kumpul di sini, kita mau ibadah sama-sama. Ketemu lagi sama Kak Agatha, sama Kak Fani, dan Kak Nelson. Nah, sebelum kita mau mulai ibadah, kita sama-sama doa dulu yuk. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kalau sebentar kami mau ibadah Tuhan, Tuhan kami mau mempersiapkan hati kami Tuhan. Kami mau mempersiapkan telinga kami untuk mendengar setiap firman-Mu Tuhan. Tuhan kami mau bersemangat Tuhan. Kami mau Tuhan memberikan hati kami Tuhan untuk ditanam oleh setiap firman Tuhan. Adik-adik yang siap untuk ibadah hari ini sama-sama katakan amin. Oh iya, BTW, terima kasih ya Cirika udah beresin ruangan ini. Nah sekarang sebelum kita mau mulai ibadah, kita sama-sama mau yel-yel Kiki dan Kimo yang akan dipimpin oleh teman kalian. 1, 2, 3. Kiki, Kimo, ceria, sehat, kuat. Hahaha. Yuk sekarang yel Kiki dan Kimo yang akan sama-sama kakak-kakak. Semua mulai dari bawah yuk. Itu pakai bahasa apa ya Kak? Bahasa Indonesia Bahasa Kak. Indonesia aja ya. 1, 2, 3. Kiki, Kimo, ceria, sehat, kuat, ha. Yeay, hebat semua anak-anak Kiki dan Kimo. Sekarang yel-yel agent yang akan dipimpin oleh teman kalian. 1, 2, 3. Agent siap, gerak. Agent, Early Generation, hebat. Apa kabar Agent? Luar biasa, dahsyat. Yes. Yuk sekarang yel-yel agent barengan kakak-kakak ya. Sikap yang sempurna semuanya. Agent siap, gerak. Agent, Early Generation, hebat. Apa kabar agent? Luar biasa, dahsyat, yes. Sekarang kita sama-sama mau deklarasi yang akan dipimpin oleh teman kalian. Halo, nama saya Karisa. Hari ini saya akan memimpin deklarasi anak hebat. Yuk katakan sama-sama. 1, 2, 3. Aku hebat karena Tuhanku hebat. Aku hebat karena Tuhan berkata aku hebat. Aku hebat karena aku diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Satu kali lagi ya teman-teman. 1, 2, 3. Aku hebat karena Tuhanku hebat. Aku hebat karena Tuhan berkata aku hebat. Aku hebat karena aku diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Yeay, kita semua anak-anak hebat. Yuk sekarang kita sama-sama deklarasi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Aku hebat karena Tuhanku hebat. Aku hebat karena Tuhan berkata aku hebat. Aku hebat karena aku diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Yeay! Semua anak-anak hebat. Anak-anak hebat sudah siap memuji Tuhan? Siap. Yuk kita sama-sama nyanyikan satu lagu baru. Gampang lagunya, ikutin kakak-kakak ya. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga.
apa adik-adik? Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Kasih kemuliaan buat Tuhan Yesus. Nah adik-adik, sebelum kita mau dengerin firman Tuhan hari ini, kita mau sama-sama naikin satu lagu lagi buat Tuhan. Yuk adik-adik, sikap berdoa, adik-adik duduk diam. Kita mau naikin satu pujian ini buat Tuhan. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Yuk adik-adik, kita mau naikin lagu ini dari awal. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar, yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Tuhan Yesus, kami mau Tuhan berserah penuh Tuhan kepadamu Tuhan. Kami mau Tuhan mencoba Tuhan melakukan sesuatu Tuhan
dengan kekuatan yang daripadamu Tuhan, kami mau Tuhan berusaha lebih lagi Tuhan. Karena Engkau Tuhan tak berencana Tuhan, berkehendak Tuhan dalam setiap hidup kami Tuhan, anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap perlindungan-Mu, pertolongan-Mu Tuhan untuk setiap kami. Kalau sebentar Tuhan kami mau mendengarkan firman Tuhan hari ini, kami mau Tuhan memberikan hati kami untuk dibentuk oleh Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Adik-adik yang siap sama-sama katakan, amin. Shalom anak-anak hebat. Wah, anak-anak hebat. Ayo, masih ingat harus jawab apa? Ya, saya. Wah, hari ini kakak suka cita banget, seneng banget nih. Karena kakak bisa berbicara di depan anak-anak hebat, anak-anak terang yang luar biasa. Adik-adik kalian udah siap untuk diberkati oleh firman Tuhan hari ini? Coba. Yang sudah siap, kita akan sama-sama katakan deklarasi. Tapi sebelumnya kakak akan kasih tahu dulu sama adik-adik. Kita akan tambahkan satu kalimat di dalam deklarasi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Biasanya kan deklarasinya, ayo apa? Aku siap mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Aku siap diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Dan kalimat tambahannya, aku siap dan aku siap melakukannya, ya. Kita ulangi ya, kita coba ya adik-adik ya, dengan di akhirnya ditambah kata dan aku siap melakukannya. Yuk anak-anak hebat, ingat ya, kalian itu anak-anak hebat. Kalian itu anak hebat itu adalah anak terang. Yuk bangkit berdiri, karena kita mau siap nih diberkati oleh firman Tuhan. Yuk bangkit berdiri, bangkit berdiri. Oke, siap? Kita sama-sama katakan dengan lantang, dengan percaya diri, dengan semangat. Yuk, 1, 2, 3. Aku siap mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Aku siap diberkati oleh firman Tuhan. Kapan? Hari ini. Dan aku siap melakukannya. Yeay, anak-anak hebat siap mendengar dan diberkati juga melakukan firman Tuhan. Coba sekali lagi. Aku siap mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Aku siap diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Dan aku siap melakukannya. Nah, jadi adik-adik, selain kita harus siap mendengar, siap diberkati oleh firman Tuhan, kita juga harus siap untuk melakukan firman itu. Ya, lihat adik-adik, ketika adik-adik siap mendengar, diberkati, lalu adik-adik melakukan firman itu, adik-adik akan menerima kuasa dan mujizat dari firman Tuhan itu. Siap adik-adik untuk menerima kuasa dan mujizat dari Tuhan ketika kita melakukan firman Tuhan? Coba anak-anak yang siap untuk melakukan firman Tuhan, yuk semuanya sekarang duduknya penuh perhatian. Good. Nah, adik-adik tadi lihat, ingat waktu pertama ibadah mau dimulai, kayak gimana nih ruangan di sini? Berantakan banget ya. Tadi ada tempat makan, gitarnya berserakan di bawah, ada bantal, ada bekas makanan. Berantakan sekali. Tadi kakak langsung cepat-cepat ambil tugas dan tanggung jawab, kakak beresin, kakak rapihkan, ya. Karena menurut kakak ini ruangan ibadah. Gak baik kalau ruangan ibadah itu kotor, berantakan ya. Jadi tadi kakak beresin karena kakak-kakak yang lain tadi sedang keluar. Jadi ya udah, kakak tadi beresin walaupun kakak tadi merapihkannya, membereskannya sendirian. Tapi tadi kakak udah deh, kakak beresin aja ya. Karena adik-adik kalau sebagai anak terang kita harus mau bertanggung jawab ya. Nah, kalau adik-adik ada di posisi kayak tadi, kayak kakak gitu tuh ya. Waktu ngelihat ruangan berantakan, kamar berantakan ya, mainan berantakan mungkin. Apa yang adik-adik mau lakukan? Biarin gitu aja?
Atau adik-adik langsung ambil tugas tanggung jawab beresin? Atau adik-adik, biarin aja lah, yang berantakin juga bukan aku, biarin aja, nunggu mamahnya, atau mungkin nunggu mbak yang beresin, atau ences, atau nunggu oma opanya yang beresin. Pokoknya aku gak mau beresin. Nah, kita adik-adik ingat kita ini adalah anak terang. Anak terang itu selalu siap untuk mengambil tugas dan tanggung jawab. Ya, kalau sebagai anak terang itu dia mau mengerjakan tugas dan tanggung jawab. Meskipun yang ngelakuin itu bukan kita, yang berantakin itu bukan adik-adik. Mungkin adik-adik, kak gak mau, orang yang berantakin si dede kok, yang berantakin kakak kok, abang bukan aku, biarin aja, ngapain aku yang beresin. Tidak seperti itu. Kalau anak terang itu dia selalu siap menerima tugas dan tanggung jawab. Coba kita katakan bareng-bareng yuk. Anak terang selalu siap menerima tugas dan tanggung jawab. Nah, ingat ya, anak terang selalu siap menerima tugas dan tanggung jawab. Jadi meskipun itu bukan tugas dan tanggung jawab dia kayak tadi ya, itu kan bukan kakak juga yang berantakin. Tapi ingat, anak terang selalu siap ya menerima tugas dan tanggung jawab. Langsung kita bereskan, kita rapihkan ya. Nah adik-adik, dalam bulan ini kita sedang belajar dari tokoh Nehemia. Ya, minggu lalu kita sudah belajar dari tokoh Nehemia yang dia mau peduli. Dia mau mendoakan ketika dia tahu keadaan kondisi saudara dan bangsanya dalam keadaan yang tidak baik. Nehemia peduli, padahal hidup Nehemia diceritakan minggu lalu dia sudah enak ya di Persia. Dia menjadi juru minuman, dia udah enak, menjadi kepercayaan raja. Tetapi waktu Nehemia mendengar kabar bahwa kondisi keadaan bangsa dan saudara-saudaranya tidak baik, Nehemia dia berdoa, Nehemia dia peduli, dia mau menanyakan keadaan saudara-saudaranya. Nah, minggu ini kita akan belajar juga dari sikap atau karakter Nehemia yang lain, yaitu dari sikap Nehemia yang mau menerima tugas dan tanggung jawab. Yuk, kita sama-sama adik-adik simak cerita dari Nehemia. Hai teman-teman, kembali lagi dengan aku. Kalian masih ingat aku nggak? Aku adalah juru minuman raja yang bernama Raja Artasasta. Tapi aku lagi sedih banget nih teman-teman. Minggu lalu teman-teman masih ingat nggak? Hanani bilang bahwa tembok Yerusalem sudah hancur dan banyak pintu-pintu yang terbakar. Kira-kira aku bisa nggak ya menolongnya? Dan aku mau deh untuk bertanggung jawab dan membantu membangun kembali tembok-tembok yang sudah hancur. Karena aku tahu bahwa Tuhan akan menolong aku. Dan sekarang aku mau kembali bekerja dulu ya teman-teman. Aku mau nyiapin minuman untuk raja. Dadah. Silakan raja. Nehemia, kenapa kamu terlihat sedih hari ini? Kamu sakit? Tidak raja, tapi aku lagi sedih karena kota kelahiranku, Yerusalem, tembok-temboknya sudah hancur dan banyak pintu-pintu pun yang terbakar. Ya, aku paham. Pasti sedih sekali ya mendengar kotamu tembok-temboknya hancur.
Lalu, apa yang akan kamu perbuat Nehemia? Beritahuan kepadaku. Ya, jikalau raja mengutus aku kembali ke kota tersebut, aku akan membangun kembali kota itu. Baik Nehemia, karena selama ini pekerjaan kamu sudah sangat baik, maka aku izinkan kamu untuk pergi. Namun, setelah tembok itu kamu sudah bangun kembali, jangan lupa untuk kembali kepadaku. Ya raja, terima kasih. Aku akan membangun kota tersebut dan aku akan membantu mereka. Sesudah aku membangun kota tersebut, aku akan kembali untuk membuatkan minuman untuk raja. Nah, teman-teman, sekarang aku udah gak sedih lagi karena aku sekarang akan kembali ke Yerusalem dan aku akan membantu mereka. Dan aku siap untuk bertanggung jawab dan menyelesaikan tugas-tugas itu. Nah, teman-teman harus sama seperti aku juga ya, mau menerima dan bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang kalian terima. Nah, sekarang aku mau pergi dulu ya. Bye-bye. Nah, adik-adik, tadi lihat ya, Nehemia dia mau mengambil tugas dan tanggung jawabnya untuk membangun kembali tembok Yerusalem yang sudah hancur. Nehemia sangat sedih dan dia sangat ingin sekali membangun kembali tembok itu. Makanya Nehemia dia langsung siap menerima tugas dan tanggung jawab untuk kembali membangun tembok Yerusalem. Ya, tadi dia dapat izin dari raja dan dia langsung datang ke Yerusalem untuk dia membangun kembali temboknya yang sudah hancur itu. Nah, adik-adik coba kalau kalian ada di posisi Nehemia atau kalian diperhadapkan seperti yang dihadapi oleh Nehemia, apa sikap yang akan kalian ambil waktu kalian melihat keadaan di rumah berantakan ya, atau mungkin kalian banyak sekali tugas PR, ulangan yang harus kalian pelajari. Apakah kalian akan seperti Nehemia langsung siap menerima tugas dan tanggung jawab untuk melakukannya? Atau kalian biarin aja lah, nanti aja lah, PR-nya dibiarin gitu ya, nggak dikerjain, tugasnya dibiarin numpuk. Kalian nggak siap untuk mengambil tugas dan tanggung jawab kalian sebagai pelajar, yaitu harus mengerjakan PR, harus belajar, ya. Kalau di rumah berantakan ya harus beresin rumahnya. Jangan sampai nih miss-nya udah WA sama maminya, "Mam, ini tugasnya belum masuk atas nama bla bla bla." Ayo, kalau anak yang bertanggung jawab, ingat tadi anak terang apa? Anak terang selalu siap menerima tugas dan tanggung jawab. Langsung kalau ada PR segera kerjakan. Ya, kalau ada tugas dari miss atau misternya langsung segera kerjakan dengan sungguh amat baik ya. Nah, seperti yang Nehemia lakukan karena firman Tuhan katakan di Amsal 14 ayat 23. Bunyinya seperti ini adik-adik, yuk yang ada Alkitabnya ambil Alkitabnya. Kita baca sama-sama dari Amsal 14 ayat 23. Firman Tuhan berkata seperti ini, dalam tiap jerih payah dan ada keuntungan. Tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Jadi adik-adik dalam setiap jerih payah itu ada keuntungan kata firman Tuhan. Tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Nah dari ayat ini menjelaskan bahwa kalau tugas tanggung jawab yang adik-adik lakukan, kayak misalnya kalau kalian sebagai pelajar, adik-adik kalian harus belajar ya, membereskan tempat tidur mungkin ya, kalian
berusaha bangun pagi tanpa harus dibangunin sama orang tua ya. Adik-adik juga mungkin mau mengerjakan PR dari sekolah atau dari sekolah minggu, mengerjakan kreativitas tanpa harus dipaksa-paksa atau disuruh-suruh sama mamahnya. Adik-adik mau menjaga adiknya dengan baik ya. Adik-adik mau menjaga rumahnya tetap bersih. Kalau mungkin yang udah sesekali ada datang ke sekolah, kalian jaga ruangan kelasnya juga tetap bersih. Tadi firman Tuhan katakan apa? Dalam tiap jerih payah ada keuntungan. Jadi dalam segala hal, tugas dan tanggung jawab yang sudah adik-adik lakukan, itu ada keuntungannya, ada berkat Tuhannya. Tapi kalau kalian cuma ngomong doang nih, nggak ada perbuatan tanggung jawabnya yang kalian lakukan, itu katanya sia-sia aja, gak ada keuntungannya. Ya, kayak misalnya contohnya adik-adik aku pengen dapat nilai bagus, aku pengen dapat nilai ranking yang bagus, tetapi adik-adik tidak disertai dengan tugas dan tanggung jawab yang dilakukan. Adik-adik tidak mau belajar, adik-adik tidak mau mengerjakan tugas, adik-adik nggak mau melakukan perintah-perintah dari guru di sekolah. Pasti nilai kalian tidak akan berubah menjadi baik. Ya, kalau kalian cuma ngomong aja, misalnya cuma ngomong doang, aku pengen nilainya bagus, aku pengen rankingnya bagus, aku pengen nilai-nilai tugas sekolah aku bagus. Kalau kalian pengen nilai kalian bagus, harus disertai dengan tugas dan tanggung jawab kalian lakukan. Ya, ayo, karena ingat tadi di dalam segala yang kalian lakukan, tugas tanggung jawab kalian lakukan, itu ada keuntungan, ada berkat Tuhan. Ya, jadi ayo anak-anak hebat, anak-anak terang, kakak mengajak kalian semangat. Karena ingat, anak terang selalu siap menerima tugas dan tanggung jawab. Baik itu yang diberikan oleh guru, oleh orang tua di rumah, oleh kakak-kakak di sekolah minggu. Anak terang seperti Nehemia, dia siap melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Ya, anak-anak terang, ayo tetap semangat untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kalian. Nah, adik-adik, kakak punya sebuah game permainan ya, seperti di layar ini. Nah, games ini berjudul atau nama gamesnya adalah Tembok Tanggung Jawab. Kalian lihat di game ini, di gambar ini, ada 2 ekor burung di atas sana ya. Nah, itu tembok yang roboh, yang hancur, yang harus Nehemia bangun kembali. Nah, di game ini kita akan bantu Nehemia untuk menemukan jalan sampai akhirnya dia menemukan tembok mana yang harus dia bangun kembali. Ayo coba deketin layarnya ya. Kalau yang di HP atau di tayangan TV, kalian deketin. Coba lihat tuh, ada jalan. Harus kemana Nehemia sampai akhirnya ketemu yang ada 2 burung itu. Itulah tembok yang harus dibangun. Nanti kalian di situ boleh dikasih tunjuk ya, pakai telunjuk gitu ya. Nah, kalau yang mau di print juga kakak sudah sertakan di dalam kurikulum materi PDF, bisa di print oleh mami-maminya di rumah. Nanti kalian bisa ikutin pakai spidol atau pakai pensil warna. Kalian boleh pause dulu video ini dan bantu Nehemia untuk menemukan jalan di mana tembok yang roboh yang harus dia bangun kembali. Ya, yuk adik-adik, jadi lewat game ini kita membantu Nehemia untuk menemukan jalan manakah tembok yang harus dia bangun kembali. Yuk adik-adik, selamat bermain. Nah, bagaimana? Sudah menemukan jawabannya adik-adik? Kita tadi sudah membantu Nehemia untuk menemukan jalan di manakah tembok yang harus dia bangun. Jawabannya seperti yang ada di layar berikut ini. Nah, anak-anak terang, ibadah hari ini sudah selesai. Ingat ya, anak hebat itu adalah anak terang. Anak terang selalu siap menerima tugas dan tanggung jawab seperti yang Nehemia lakukan. Yuk,
Siapa di sini yang mau menjadi anak terang yang selalu siap menerima tugas dan tanggung jawab yang diberikan? Kita sama-sama berdoa ya. Kita minta tolong sama Tuhan supaya kita semua dimampukan untuk menerima tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Yuk adik-adik, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami belajar bahwa anak terang selalu siap menerima tugas dan tanggung jawab. Tuhan, tolong kami, mampukan kami untuk selalu siap seperti Nehemia ketika harus menerima tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, jadikan terus kami anak-anak terang yang dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Yuk anak-anak terang, angkat kedua tangan kalian. Terimalah berkat daripada Tuhan yang memampukan kalian untuk menjadi anak-anak hebat, anak-anak terang. Kesiapan daripada Tuhan saat ini turun atas kalian semua. Kalian dimampukan oleh Tuhan untuk selalu siap menerima tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kalian. Apapun yang kalian kerjakan, apapun yang akan kalian lakukan, Tuhan akan selalu membuat kalian berhasil, beruntung, dan selalu berkemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yuk yang sudah siap menerima berkat Tuhan katakan, amin. Ya adik-adik, ibadah hari ini sudah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, ketemu lagi sama Pedang Roh. Sebelum kita Pedang Roh hari ini, kita mau lihat presentasi Pedang Roh oleh dua teman kalian ayat hafalan yang minggu lalu. Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin doakan, sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Nah sekarang kita mau masuk Pedang Roh hari ini. Pedang Roh hari ini diambil dari Amsal 14 ayat 23. Kakak akan menyebutkan pertama, lalu diulangi oleh Kak Fani dan Kak Nelson ya. 1, 2, 3. Amsal 14 ayat 23. Amsal 14 ayat 23. Dalam setiap jerih payah ada keuntungan. Tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Sekali lagi kita ulangin sama-sama ya Kak ya. Oke. 1, 2, 3. Amsal 14 ayat 23. Dalam setiap jerih payah ada keuntungan. Tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Nah adik-adik ingat ya, dari firman Tuhan hari ini, kalau kalian bekerja dengan serius, dengan sungguh-sungguh, ingat dalam setiap jerih payah yang kalian lakukan akan ada keuntungan, akan ada upah, akan ada berkat yang kalian terima dari setiap kesungguhan kalian dalam mengerjakan segala sesuatunya. Jangan lupa direkam, dikirimkan ke grup WhatsApp orang tuanya ya. Semangat ya adik-adik. Nah adik-adik, sekarang kita waktunya kreativitas. Nah, kreativitas kita hari ini kita akan membuat sesuatu yang berhubungan dengan Nehemia dan temboknya yang sedang dia bangun nih. Kira-kira apa ya kreativitasnya? Yuk siapkan dulu alat-alatnya ya.
Nah, adik-adik, sekarang kita akan membuat kreativitasnya. Kita akan membuat tembok. Nah, pertama adik-adik, ini kakak sudah ada potongan-potongan kertas. Nah, adik-adik gimana cara buatnya? Adik-adik cari kertas lipat atau kertas yang berwarna putih, kalian gambar jadi warna coklat atau warna abu juga boleh. Nah, pokoknya kita akan membuat itu sebagai temboknya. Nah, setelah adik-adik potong jadi beberapa bagian seperti ini. Nah, sekarang adik-adik juga siapkan kertas. Nah, ini kakak pakai kertas karton ya, jadi agak tebal kertasnya. Nah, adik-adik boleh pakai kertas gambar, mau pakai kertas HVS itu boleh. Nah, ukurannya kurang lebih sebesar kertas A5 atau A4, kertas A4 yang dilipat jadi 2. Nah, seperti ini kurang lebih. Nah, terus di sini juga kakak punya kertas lipat. Nah, kertas lipat ini kita akan membuat orang dari kertas ini. Oke, pertama-tama kita buat dulu nih orangnya. Nah, sini kakak punya kertas warna biru. Kakak akan jadiin ini badannya. Kakak akan buat badannya dari segitiga deh. Adik-adik bebas ya. Adik-adik mau buat badannya dari lingkaran, dari kotak. Tapi hari ini kakak akan buat pakai segitiga. Nah, ini untuk badannya. Lalu kakak ada lagi sini kakak punya warna hitam. Nah, kita akan buat tangannya. Tangannya gampang adik-adik. Nah, adik-adik potong dulu. Nah, ini kakak akan buat tangannya. Nah, orang ini kita akan buat, ini adalah Nehemia. Nah, sini coba kakak akan lem. Taruh di bagian kiri dari kartunya. Nah, ini badannya. Terus kita pakein juga ini tangannya. Nah, ini kakak buat tangannya ke atas. Oke, nah terus kita akan buat lagi kepalanya. Ini kakak punya kertas yang kecil ya. Untuk kepalanya kita buat melingkar. Oke. Nah, kepalanya seperti ini. Nah, ya sudah, kita buat dulu mukanya. Ada mata, ada mulutnya, lalu ada rambutnya. Di sini kakak buat rambutnya seperti ini ya. Oke. Setelah membuat orangnya, nah kita membuat temboknya. Nah, adik-adik, kita akan tempel temboknya di sebelah kanan dari kartunya. Nah, setelah kita memasang temboknya dan Nehemianya, kita tulis dulu nih di atas ini, di atas kartunya kita tulis kalimat aku siap menerima tugas
dan tanggung jawab. Nah, lalu di dalam setiap batanya ini adik-adik tulis tanggung jawab apa yang adik-adik punya sekarang atau tugas apa yang adik-adik harus lakukan sekarang. Misalnya adik-adik yang sedang bersekolah bisa tulis mengerjakan PR. Itu kan tugas dan tanggung jawab adik-adik. Nah, adik-adik tulis di sini. Nah, dan seterusnya adik-adik tulis di setiap batu yang sudah adik-adik susun ya. Selamat mengerjakan. Nah, adik-adik, seperti ini nih hasil akhirnya. Kita membuat kartu, di sini ada Nehemia dan juga ada temboknya ya. Nah, ingat adik-adik, lewat kreativitas kali ini kita diingetin lagi nih bahwa kita itu harus siap menerima tugas dan tanggung jawab yang sudah kita terima. Jangan cuma selesai di kata-kata aja ya, tapi lakukan juga. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mau lihat hasil kreativitas yang sudah adik-adik buat minggu lalu. Bagus-bagus loh.